Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. How is life? Hope that you are so fine today. Anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga saja kabarnya selalu sehat, baik. Hari ini pembelajaran kita lanjutkan lagi dengan topik yang lain daripada minggu kemarin ya, pertemuan kemarin. Kita akan sampai di pronouns. Apa atau pronouns itu? Nah, tapi Pak Wid hari ini tampilannya terkait dengan kesehatan ini ya. Ini ada stetoskop, ada makanan sehat, ada pisau dan garpu, kemudian ya ini topiknya biar sehat gitu. Kemudian yang dibahas tentang pronouns. Jadi Pak Wid pengen mengkaitkan bahwa belajar itu juga tetap saja harus menjaga kesehatan. Belajar penting, tapi kesehatan juga harus jadi prioritas. Gitu ya maksudnya ya. Oke, right. Tapi anak-anak, sebelum kita ke penjelasan tentang materi pronouns hari ini, I would like to ask you, have you prayed before doing your activities today? Apakah anak-anak sudah berdoa sebelum menjalankan aktivitas pagi ini? Oke, right. Kalau belum, silahkan berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini penuh barokah, bawa manfaat, dan selalu diridhoi oleh Allah, oleh Tuhan ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, cukup, terima kasih. Oke, anak-anak, sekali lagi kita masih belum bisa ketemu bertatap muka, tapi berharap bisa segera untuk menjalankan aktivitas sekolah yang normal gitu ya. Okay, right, for today, like I told you before, that our topic will be about healthy pronouns ya. Pronouns, tapi ini saya tambahin healthy. Healthy itu artinya sehat. Pronouns artinya kata ganti. Nah, kita akan belajar tentang kata ganti. Kata ganti itu apa toh, Pak? Kata ganti itu kalau anak-anak itu tahu bahasa Inggrisnya saya itu apa toh? I. Oke, kalau kamu you. Mereka they. Nah, itu kata ganti diantaranya. Kata yang menunjukkan siapa yang kita tunjuk. Jadi kalau saya menunjuk atau menjelaskan tentang dia laki-laki itu he, kalau dianya perempuan she. Nah, begitu ya. Tetapi nanti juga ada posisi tertentu yang harus berubah. Nah, dalam bahasa Inggris seperti itu, tapi dalam bahasa Indonesia kan tidak ada perubahan kata ganti. Kalau dia ya tetap dia, saya tetap saya, tapi bahasa Inggris nanti agak berbeda. Nah, seperti apa? Kita akan ulas semua di hari ini ya. Oke. Oke, right. Pronouns. Pronouns itu adalah kata ganti. Kata ganti itu dalam bahasa Inggris ada banyak. What are they? Apa saja mereka? Kita lihat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada saya itu sebagai orang pertama. Ada kamu untuk satu orang. Misalkan saya ngomong dengan namanya Anton, maka saya mengatakan, Anton, kamu itu kan tetanggaku. Nah, kamu di sini yang dimaksud itu kan satu orang. Ya kan? Nanti ada kamu yang untuk banyak. Dalam bahasa Indonesia sebenarnya juga disebut kalian. Kalian itu singkatan dari kamu sekalian. Nah, ketika guru mengatakan di depan kelas, kamu itu murid-murid saya. Nah, berarti yang dimaksud itu kamu adalah murid-murid di kelas itu. Atau dalam kata lain, kalian. Kalian itu kamu sekalian, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada saya, ada kamu, ada dia yang laki-laki, ada dia yang perempuan, ada dia untuk benda satu, ada yang kamu untuk banyak orang tadi dijelaskan, ada kami atau kita, dan juga ada mereka. Nah, dalam bahasa Inggris anak-anak nanti dia akan mengalami perubahan. Kita nanti akan bahas semua, tapi ini untuk perkenalan dulu bahwa kalau dalam bahasa Inggris nanti dikenal sebagai subject pronoun, yaitu kata ganti orang sebagai pelaku. Kalau object pronoun, kata ganti sebagai objek atau orang yang dibahas dalam kalimat itu, atau yang dikenai pekerjaan.
Kemudian ada namanya possessive adjective, yaitu dipakai untuk menjelaskan kepemilikan. Juga ada possessive pronoun, sama dipakai untuk menjelaskan kepemilikan, tetapi pemakaiannya sedikit berbeda. Ya, nanti dijelaskan komplit di belakang. Dan yang terakhir ada namanya reflexive pronoun. Nah, apa sajakah mereka dan bagaimana menggunakannya dibahas, diperhatikan. Kalau perlu anak-anak boleh menyiapkan pensil atau alat tulis dan juga bukunya. Ya, oke, let's go with the next explanation. Oke, right. Yang pertama adalah subject, object, pronoun. Nah, saya bahas sekaligus biar anak-anak tahu dan bisa membedakan. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada kata kerja ya, Nak ya. Jadi kalau dia itu pelaku, maka namanya subject. Biasanya ada di awal kalimat. Nah, itu nanti semua I, you, he, she, it, you, we, they yang biasa kita gunakan untuk berbicara sehari-hari. Contoh, I buy a book. Nah, saya membeli sebuah buku, maka I tidak boleh me. Karena dia sebagai pelaku. Tadi ya, I buy a book, saya membeli sebuah buku. Siapa yang membeli? Saya. Berarti pelakunya adalah saya, maka kita pakai I. Ya. Nanti kalau objek itu I akan berubah jadi me. You tetap you. He berubah jadi him. She berubah jadi her. It tetap it. You tetap you. We menjadi us. Dan yang terakhir they menjadi them. How if we want to use the pronouns? Okay, here are some examples. Okay, bagaimana kalau misalkan kita pengen menggunakannya, Pak? Oh, ini ada contoh-contohnya. For example, like number 1. Aldo memberiku sebuah apel. Siapa yang melakukan? Ya, Aldo. Kalaupun misalkan nama orang, biarkan nama orang. Ya. Tetapi kalau misalkan saya menyuruh anak-anak menggantikan nama ini, Aldo itu laki-laki apa perempuan ya? Nah, anak laki-laki kan, maka ketika dia di awal kalimat, dia yang sebagai pelaku, maka harus he. Nah, kalau misalkan nama ini harus diganti dengan kata ganti, maka dia harus menggunakan he. Kenapa pakai he? Karena dia ada di awal kalimat sebagai pelaku. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, Aldo memberiku sebuah apel adalah Aldo gives me an apple. Kalau pelakunya diganti dengan kata ganti, maka menjadi he gives me an apple. Begitu? Oke, right. Contoh lagi. Saya mempunyai kalimat dia untuk anak perempuan. Dia mengirimi kami sebuah novel. Nah, dia anak perempuan itu kalau dia di depan sebagai pelaku dalam kalimat ini, maka harus she. Boleh tidak kalau misalkan saya tulis her? Tentu saja tidak boleh. Karena aturan dalam bahasa Inggris sebagai pelaku adalah she, tidak boleh her. Maka dalam bahasa Inggris, dia mengirimi kami sebuah novel. Maka she, mengirim itu sends. Kami itu we. Kalau subjek, tetapi di sini adalah objek. Dari mana tahu objek? Setelah kata kerja, ya, setelah kata kerjanya di sini mengirim. Kata kerja itu adalah kata yang bisa kita lakukan. Dulu Pak Wid sudah menjelaskan seperti itu. Jadi kalau ada kata di belakang kata kerja itu adalah objek, ya. Jadi she sends. Nah, karena objek maka kami itu objek, maka us. Nah, ini yang kita pakai. Jadi yang betul adalah she sends us a novel. Do you understand? Okay, good. Let's try to continue with the next example. Ada kalimat lagi, kami mengunjungi mereka setiap bulan. Siapa yang melakukan? Siapa yang mengunjungi adalah kami. Karena di awal kalimat, maka dia harus pakai subjek. Nah, subjek untuk kami adalah we. Ya kan? Kemudian mengunjungi itu bahasa Inggrisnya visit. Mereka,
Kita lihat mereka di sini. Mereka itu they atau them. Kita lihat posisi atau tempatnya. Mengunjungi itu kata kerja, bisa dikerjakan. Maka kalau di belakang kata kerja adalah objek. Untuk mereka, posisi objek. Oke, turun ke bawah. Oh, berarti them. Maka yang betul adalah we visit them every month. Right? Do you understand? Okay, right? Berikutnya, the fourth example. Contoh keempat ya. If I have my sentence, jika saya memiliki kalimat saya, bahasa Indonesianya, mereka menelpon Anis setiap bulan. For example, ya contohnya begitu karena kondisinya di luar negeri. Nah, maka siapa yang menelpon itu adalah subjek mereka. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, menelpon. Siapa yang telepon? Anis di sini. Menelponnya, nya dalam hari ini cewek atau anak perempuan. Maka yang betul adalah mereka itu they. Kenapa they? Karena ini di depan sebagai pelaku. Menelpon itu bahasa Inggrisnya call atau phone boleh. Nya untuk anak perempuan, berarti dia untuk anak perempuan, maka di belakang kata kerja menelpon maka harus her. Maka yang betul adalah they call her every month. Oke, right? Jadi ini contoh-contoh untuk kata ganti subjek atau objek. Jadi langsung dijelaskan dua, fungsi atau posisinya. Oke, right? Do you understand, class? Apakah anak-anak mengerti? Oke, let's go. Then, nah ini adalah untuk yang posesif. What is possessive, Pak? Apa toh posesif itu, Pak? Posesif itu adalah kepemilikan. Ada dua, yaitu possessive adjektif sama possessive pronoun. Nah, maksudnya kalau possessive adjektif itu, jadi possessive itu adalah kepemilikan, ya. Contohnya kalau dalam kalimat seperti ini, kucingku minum susu setiap pagi. Nah, kucingku, rumahku, mobilku itu kan kepemilikan, ya, milikku. Maksudnya kucingku adalah kucing milikku. Di sini kalau kita menggunakan kata benda yang dimiliki, misalkan kucingku, ada bendanya kan, nah maka cat-nya itu ditulis di sini. Nah, jadi kalau misalkan kucingku my cat, rumahku my house, mobilku my car. Begitupun ketika kamu, ya ini berarti milikmu. Mobilmu berarti your car. Rumahmu, rumah itu kan house, maka rumahmu your house. Begitupun untuk yang lain. Misalkan yang memiliki itu anak laki-laki, mejanya, nya untuk anak laki-laki ya. Meja itu bahasa Inggrisnya table, maka menjadi his table. Begitupun yang lain sama. Ya, oke, kita kembali ke contoh anak-anak. Kucingku minum susu setiap pagi. Nah, karena kucingku di sini ada bendanya, maka harus pakai yang ini. Ya. Menjadi my cat drinks milk every morning. Kenapa Pak dikasih S? Masih ingat kan yang penjelasan awal dulu bahwa Dewi Ayu Radian S. He, she, it, dengan S. Kucingku bendanya satu itu it kata gantinya. Maka harus pakai S tambahannya. Oke, contoh lagi. Ini tasku, itu tasmu. Maka kalau dalam bahasa Inggris, ini tasku, berarti this is tasku. My bag. Itu tasmu. That is tasmu. Berarti tas is bag. Your bag. Jika Pak Lid ingin mengatakan ini milikku, apa bendanya? Ya pokoknya yang dimaksud itu loh Pak. Nah, milikku itu bahasa Inggrisnya this is mine. Nah, kalau tidak diikuti nama benda, maka harus yang ini. Ya, mine. Tetapi untuk milikmu, nah ada tambahnya S loh ya, yours. Jadi itu milikmu, that is yours. Begitu ya. Oke, lanjut. Misalkan ada anak, kalimatnya begini. Shiva has a house. Her house is big. Berarti Shiva memiliki sebuah rumah. Rumahnya, nah nya untuk anak perempuan, wanita, maka her house, ya, her house is big. Rumahnya
besar. Nah, ini adalah adjektif, possessive adjektif, maksudnya Pak Wid, yaitu ketika kepemilikan diikuti benda, ada nama bendanya. Misalkan sekolah kami, nah maka sekolah itu school, berarti sekolah kami our school. Sepeda mereka, nah maka menjadi their bicycle. Kalau milik mereka, theirs. Milik kami, ours. Sepeda kami, our bicycle. Sepeda kami, our bicycle. Kalau milik kami, ours. Begitu? Oke, lanjut. Oke, then kalau untuk refleksif, Pak. Nah, bagian terakhirnya tadi kan refleksif. Apa itu refleksif? Refleksif adalah kalimat-kalimat, pronoun yang dipakai untuk menjelaskan caranya. Jadi kalau myself ya aku sendiri. Sendiri bukan berarti tidak ada temannya ya, tapi cara melakukannya sendiri. Ya bagaimana dia melakukannya tanpa orang lain. Kamu, misalkan kamu sendiri, yourself. Contohnya ya, hey Rudy, kamu harus mengerjakan PR-mu sendiri. Nah gitu maksudnya, dia harus mengerjakan tanpa bantuan orang lain. Seperti itu. Ini contoh, some examples. Like the first, I can do it by myself. Berarti kalau diterjemahkan, aku dapat mengerjakan itu dengan diriku sendiri. Maksudnya tanpa bantuan dari orang lain. Ya. Jadi kalau orangnya saya yang mengerjakan, maka myself. Akan berbeda ketika contoh nomor 2. Hey Anton, can you finish your task yourself? Kalau kita artikan berarti, hey Anton, dapatkah kamu menyelesaikan tugasmu sendiri? Nah, sendiri untuk Anton kamu, maka harus yourself. Okay, right, let's go on with the next. We cook all kinds of food by ourselves. Nah, artinya kami memasak semua jenis makanan oleh kami sendiri tanpa bantuan orang di luar kami. Jadi misalkan saya, Rina, dan Anton, ya sudah kita bertiga, tidak dibantu oleh orang lain lagi. Right? The last is she cleans the kitchen herself. Berarti dia membersihkan dapur sendiri, tanpa bantuan orang lain. Karena orangnya cewek, satu, wanita, maka herself. Yang membedakan anak-anak kalau pelakunya satu, myself, yourself, himself, herself, sama itself, itu satu. Tetapi ketika orangnya itu banyak, lebih dari satu, maka selves, tulisannya pakai VES. Nih, kami sendiri, ourselves. Mereka sendiri, themselves. Makanya, kalau kamu orang satu itu yourself, ya pakai F. Kalau kamu untuk orang banyak, maka yourselves, pakai VES. Okay, right? Do you understand? Let's go. Continue with the next. Okay, right. So, class, do you understand? Nah, kalau Pak Ed bertanya, apakah kamu mengerti? Ya, do you understand? Kamu juga bisa membuat kalimat-kalimat lain sebenarnya. Or maybe, do you need more time to think? Apakah kamu perlu lebih banyak waktu untuk berpikir? Maksudnya apakah kamu perlu waktu lagi untuk berpikir tentang materi kita? Kayaknya tidak ya, mudah gitu. Jadi anak-anak saya yakin kok pasti bisa. Okay. Or maybe, do you get the points? Apakah anak-anak tahu poin-poinnya yang saya jelaskan pagi ini? Nah, berharap demikian. Okay, right. Let's try to explore. Jadi kita coba explore ya, bahwa pronouns yang kita pelajari hari ini itu adalah kata ganti, bukan kata benda, bukan kata kerja, bukan kata yang lain. Jadi pronouns itu adalah kata ganti. Kata ganti untuk orang, untuk benda, satu atau banyak. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal. Okay, let's try to know more about exercise of pronouns. Jadi kita coba untuk berlatih. Mana yang menurut anak-anak benar? Let's start. Okay. Jadi untuk jawabannya silahkan dipilih dari pilihan yang saya buat dengan warna beda. For example, like number 1.
him or he sweeps the floor every morning. Berarti kalau diartikan bahasa Indonesia, dia menyapu lantai setiap pagi. Kira-kira kalau di depan atau sebagai subjek itu he apa him? Tadi yang anak-anak ingat. Oke. Let's think more and give the best answer. Yuk, dipikir lagi, diberikan jawaban terbaik. Kalau pelakunya di depan atau orangnya di depan sebagai pelaku, di depan kata kerja, maka dia harus subjek. Masih ingat kan anak-anak subjek? Maka yang betul adalah he. Nah, maka kalimat yang betul adalah he sweeps the floor every morning. Tidak boleh him sweeps, tidak boleh. Oke, right? Contoh lagi yang kedua. Silakan dipilih ya. We atau us, her atau she. Kalimat kompletnya bla 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 visit bla 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 in Solo. Berarti kami mengunjunginya di Solo. Nah, kira-kira kalau subjek itu we apa us? Give your answer. Oke, right? Karena di depan itu adalah we, ya kan? Nah, visit itu kata kerja. Tadi menurut penjelasan di awal bahwa di belakang kata kerja adalah objek. Maka yang betul adalah her. Maka yang betul menjadi we visit her in Solo. Right? One more. Them atau they invite us atau we to a party. Berarti kalau diartikan mereka mengundang kami ke sebuah pesta. Pelakunya siapa? Mereka. Mereka itu berarti pelaku, subjek. Kalau subjek tadi them apa they? Ya. Oke, absolutely they. Tentu saja they. Setelah kata kerja harus objek. Yang betul us apa we? Yang betul adalah us. Maka yang betul adalah they invite us to a party. Mereka mengundang kami ke sebuah pesta. Gitu ya. Oke, let's go on. Sekarang ganti exercise yang sama sih, masih subjek objek. She or her feeds they or them twice a day. Dia memberi makan mereka mungkin ayam-ayam yang banyak, ya, ayam-ayamnya twice a day, 2 kali sehari. Nah, maka yang betul di depan itu siapa her anak-anak? She, absolutely, tentu saja she. Setelah kata kerja harus objek itu them. Maka yang betul adalah she feeds them twice a day. Again, he or his waters the flowers once a week. Nah, the flowers itu kan banyak, ya kan? Berarti mereka. Benda kalau lebih dari satu itu juga mereka. Nah, merekanya ketika posisinya sebagai objek itu them apa they? Them tentu saja. Nah, kalau di depan he atau his? Sure, he. So, the correct statement, the correct sentence is he waters them once a week. Number 3. Me or I lends her or she my dictionary. Kalau diartikan saya meminjaminya kamusku. Nah, karena di depan itu harus I. Setelah kata kerja harus her, tidak boleh she. Berarti yang betul adalah I lend her, tidak pakai s ya, sorry. Ini nggak boleh pakai s, ya. Karena orangnya I, maka nggak boleh pakai s. Oke. Should I make it correct? Sure, I can just do it. Okay, so yes. So I can wait a minute. Okay, right? So the correct answer is I lend her my dictionary. Right? Okay, the last, they or them open the window every morning. Nah, windownya itu diganti. Bendanya kan satu. Maka yang betul adalah it. Sementara di depan adalah they. So, the correct answer is they open it every morning. Right? Okay, let's go with the next. The next is possessive exercise. Nah, ini untuk kepemilikan anak-anak. Tadi masih ingat ya bahwa kalau ada bendanya, maka dia harus pakai my.
right? Kalau tidak ada harus pakai mine. Jadi diingat itu. Di sini ada my or mine. Cat is fat, but yours or your is thin. Kalau diartikan, kucingku gemuk tapi milikmu kurus. Nah, kalau kucingku itu ada hewannya disebut, maka harus my cat. Yang betul itu adalah my. Sementara but ya, tetapi di sini karena tidak ada hewannya, tetapi artinya milikmu. Tapi milikmu kurus. Nah, milikmu kan sebenarnya kucingmu, tetapi karena tidak disebutkan bendanya, maka yang betul adalah yours. Sehingga kalimat nomor 1, the correct is my cat is fat but yours is thin. Right? Number 2, him or his father works in a bank. Nah, kalau ada ayah itu kan benda ya. Berarti ayahnya, him father or his father. Right? So the correct is his father. It will be his father works in a bank. Ayahnya bekerja di sebuah bank. Okay, this is your or yours, and this is mine or mine. Kalau diartikan ini milikmu dan itu milikku. Nah, tidak ada benda disebut, maka harus yours. This is yours, ini milikmu, dan itu milikku. Milikku is mine. Nah, right. Then she books her books. Okay, she books or her books. Karena ada bendanya, maka harus her books are in the bag. Right? And then the last, this is mine or my squirrel. Berarti ini adalah, squirrel is tupai. Oke, ini adalah tupaiku. Yang betul mine squirrel apa my squirrel? Ya, oke, my, absolutely, tentu saja my. Sehingga this is my squirrel. Ini tupaiku. Ekornya memiliki bulu yang halus. Ekornya, nya untuk hewan, maka harusnya its, tidak it, tapi its tail has soft fur. Ekornya memiliki bulu yang halus. Oke, right. Then, nah ini untuk yang refleksif. Firman can clean the yard by, kalau cah lanang, kalau anak cowok, kalau anak lelaki, maka herself apa himself. Ya, yang betul kalau untuk anak laki-laki adalah himself. Sehingga menjadi Firman can clean the yard by himself. We will finish all the tasks by ourselves or ourselves. Ya, kalau untuk we orangnya banyak, maka selves pakai vs. Oke. It will be we will finish all the tasks by ourselves. Kami akan menyelesaikan semua tugas oleh kami sendiri, nggak usah meminta bantuan orang lain. Then the last, my classmates always prepare all the things theirself or themselves. Tentu saja themselves. My classmates always prepare all the things themselves. Teman-teman sekelasku selalu menyiapkan semua hal sendiri, maksudnya mereka sendiri. Gitu ya. Oke, right. Then anak-anak, target kita. Nah, harusnya setiap anak itu kan punya goals, punya target. What are the goals? Apa saja targetnya, Pak? 1, you must understand. Kamu harus mengerti bahwa materinya tentang ini, ya. Kalau pengen mengerti lebih, so you need to do the second. Kamu harus melakukan yang kedua. Apa itu? Practice more. Berlatihlah lebih. Jadi latihan gitu. Ya. And then the third, use it every day. Digunakan setiap hari biar segera bisa. And then the last, good luck. Semoga berhasil. Nah, semoga beruntung. Ya. Jadi Pak Wid pengen anak-anak bisa dipakai untuk keseharian. Oke, right? Begitu ya penjelasan kita tentang healthy pronouns untuk hari ini. Semoga saja anak-anak bisa mengerti penjelasan yang sudah Pak Wid berikan. Oke, insya Allah nanti akan diberikan latihan-latihannya. Juga yang ada di buku kalian, tolong dibuka pada halaman 24. Ya, di halaman 24 silakan dikerjakan di buku kalian saja.
Kemudian nanti bukunya kalau sudah ada konfirmasi akan dikumpulkan untuk dinilai. Begitu anak-anak yang bisa Pak Wid jelaskan hari ini. Semoga saja kalian selalu sehat, selalu semangat, dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Okay, right. Really thank you for having or joining the class with me. Really hope that we will have the real class. We will meet in our classes soon. Okay, right. Thank you, and have a nice day. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.